Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan, NPM 2025110017. Program studi Teknik Informatika, dosen pengampu Bapak Zaid Romegartmair, mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, yaitu percabangan if. Pengertian percabangan if. Percabangan if adalah struktur kontrol dalam algoritma dan pemrograman yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi. Jika kondisi bernilai benar, true, maka perintah di dalam if akan dijalankan. Jika kondisi salah, false, maka perintah tersebut dilewati atau berpindah ke kondisi lain. Percabangan if sangat sering digunakan karena hampir semua program membutuhkan logika jika maka. Fungsi percabangan if. Percabangan if berfungsi untuk 1. Menentukan keputusan dalam program. 2. Mengontrol alur program. 3. Membuat program menjadi lebih logis dan dinamis. 4. Menghindari program berjalan secara statis. Ini adalah konsep dasar if. Struktur if akan mengecek suatu kondisi. Jika kondisi benar, perintah dijalankan. Jika kondisi salah, maka perintah dilewati. Jenis-jenis percabangan if. Jenis-jenis percabangan if ada 3. Yang pertama adalah if tunggal, digunakan jika hanya ada satu kondisi. Contoh kasus: jika nilai lebih dari sama dengan 75, maka dinyatakan lulus. Jenis kedua, if else, digunakan jika ada dua kemungkinan kondisi. Contoh kasus: jika nilai lebih dari sama dengan 75, maka dinyatakan lulus. Jika nilai tidak mencapai 75, maka tidak lulus. If yang ketiga adalah if else, digunakan jika terdapat lebih dari dua kondisi. Contoh kasus: menentukan nilai huruf mahasiswa. Contohnya, jika nilai lebih dari sama dengan 85, maka dinyatakan A. Jika nilai lebih dari 75, dinyatakan B. Jika nilai lebih dari 65, dinyatakan C. Berikut adalah flowchart dari percabangan if. Jika suatu kondisi, jika nilai lebih dari 75, maka akan dinyatakan true. Jika tidak lebih dari 75, maka false. Jika ada nilai mahasiswa dengan nilai 60, dia akan turun ke bawah dan dicek apakah nilainya memenuhi lebih dari 75 atau tidak. Jika nilainya tidak lebih, maka dia akan langsung melewati dan turun ke bawah mengakhiri program. Tetapi jika nilainya memenuhi true, dia akan menjalankan perintah conditional code, maka dia akan dinyatakan lulus dan bergerak langsung melewati program dan berakhir. Di sini saya akan mempraktekannya langsung dengan sebuah kode program menggunakan bahasa program C++.
Nah, ini adalah salah satu program sederhana menggunakan bahasa C++ percabangan if, yang dimana memasukkan nilai mahasiswa lulus atau tidak lulus. Di sini keterangannya, nilai lebih sama dengan 75. Jika nilai mahasiswa lebih dari 75, maka akan dinyatakan lulus. Tetapi jika nilai mahasiswa tidak lebih dari 75, maka akan dinyatakan tidak lulus. Contoh, kita akan memasukkan nilai 90 di sini. Nah, dia akan dinyatakan lulus. Tetapi jika kita memasukkan nilai mahasiswa tersebut hanya 50, maka dia akan dinyatakan tidak lulus. Kesimpulan dari percabangan if merupakan struktur dasar yang sangat penting dalam algoritma dan pemrograman. Dengan menggunakan if, program dapat mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan kondisi yang diberikan. Oleh karena itu, pemahaman percabangan if menjadi dasar utama sebelum mempelajari struktur kontrol yang lebih lanjut. Sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.